Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengajarkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang utama yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita mampu melangkahkan kaki, kita mampu menggerakkan hati kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah dan menjalankan ibadah sunnah lainnya di hari Jumat ini. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, salawat serta salam semoga selalu tercurah ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dan semoga kita selalu melantunkan sholawat untuk Nabi Muhammad sebagai bekal, sebagai wasilah bagi kita agar kita diakui menjadi umatnya kelak dan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi sekaligus kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah dan selalu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan salah satu kunci yang penting dimiliki oleh umat Islam agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jika kita telah menjadi orang bertakwa, kita mendapat predikat takwa. Semua hal yang ada di dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang tidak kita duga. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, salah satu upaya agar kita menjadi orang yang bertakwa yakni dengan senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang kita tinggali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, Allah akan hendak menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardi. Kita manusia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardi. Apa itu khalifah fil ardi? Khalifah bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa diartikan sebagai wakil. Untuk apa amanah atau untuk apa menjadi khalifah fil ardi ini?
Yang jelas setiap manusia, setiap kita memiliki tanggung jawab menjadi khalifah fil ardh untuk mengelola dan untuk menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar kita. Merawat alam yang kita tinggali ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bahkan dalam ayat tersebut para malaikat sempat meragukan apa benar manusia yang punya potensi merusak ini bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi khalifah. Allah langsung menjawab, Allah lebih mengetahui dibandingkan malaikat. Maka amanah menjadi khalifah ini, amanah merawat dan melestarikan lingkungan ini menjadi tanggung jawab kita bersama selagi kita masih menjadi manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita mendengar berita, ketika kita melihat berbagai bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita, itu adalah tanda dari alam. Itu adalah tanda yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia agar senantiasa menyadari apa yang dilakukannya tidak selamanya benar terhadap lingkungan sekitar. Di dalam ayat Al-Quran, peringatan perusakan lingkungan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak di antara kita semuanya kerusakan yang ada di darat dan di lautan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki itu agar manusia merasakan sebagian akibat dari ulah mereka sendiri, agar manusia kembali ke jalan yang benar atau menyadarinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari firman tersebut mengingatkan kepada kita semuanya bahwa melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu bagaimana cara bagi kita untuk melestarikan lingkungan? Sementara kita menyadari bahwa kita bukan pemegang kebijakan, bahwa kita hanya manusia yang awam, sederhana para hadirin. Setidaknya apapun, sekecil apapun yang kita lakukan untuk merawat lingkungan adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Misalnya saja di sekeliling kita, di pekarangan rumah kita masih ada tanah yang kosong, bisa kita pakai untuk menanam pohon yang fungsinya pohon itu akan mengeluarkan oksigen dan bermanfaat bagi kehidupan manusia sekitarnya. Jikalau memang di wilayah kita sangat sempit dan tidak ada lahan produktif untuk menanam pohon, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Meskipun ini hal sepele bagi kita, tetapi jika gerakan ini dilakukan dengan masif bersama-sama, insya Allah persoalan sampah di negeri ini, persoalan sampah di kota ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita juga mengetahui bahwa bencana-bencana alam yang terjadi, banjir, tanah longsor, dan gelombang panas yang kita rasakan akhir-akhir ini, boleh jadi itu juga bagian dari tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa peduli terhadap lingkungan serta merawat dan melestarikan lingkungan di sekitar kita, sebagai lingkungan itu sebagai tempat bagi kita untuk hidup dan tempat bagi kita untuk beribadah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa sekecil apapun upaya kita untuk melestarikan lingkungan, sepele apapun upaya kita untuk melestarikan lingkungan sekitar kita adalah ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meraih ketakwaan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan merawat bumi semesta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.